Praktek penipuan berkedok investasi yang merugikan masyarakat di Indonesia memang tidak pernah surut. Setelah viralnya kasus investasi belakangan ini mendominasi pemberitaan, satu kasus berhasil diungkap, puluhan kasus berikutnya bermunculan. Pengusaha investasi yang selalu mengincar korban dengan menghubungi calon korban, berpura-pura kenal kemudian meminta waktu ketemuan, melancarkan bujuk rayu agar calon korban tertarik dengan mengiming-imingi korban dapat meraup keuntungan besar dengan mudah dan dalam waktu yang relatif cepat. Belakangan ini banyak nasabah yang terjebak dan menjadi korban investasi, seperti yang dialami oleh salah satu korban WW yang mengalami kerugian akibat praktek investasi tersebut. WW melalui kuasa hukumnya, Mukti Ali, dari kantor hukum Sago, MGPN Partner telah melayangkan somasi 3 kali berturut-turut ke perusahaan investasi PT Kontak Perkasa Futures Jakarta. Namun setelah diundang dalam musyawarah yang dihadiri Direkturnya PT Kontak Perkasa Futures Wahyu Setiawan bersama Pialang Stephen Hippi. Dalam musyawarah tersebut kami meminta uang klien kami dikembalikan seperti yang kami ingatkan dalam somasi tertulis. Namun tidak ada itikat baik dari pihak perusahaan dengan alibi pihak PT Kontak Perkasa Futures mengklaim bahwa pialang dan marketingnya sudah bekerja sesuai prosedur. Jelas Ali Mukti. Kepada awak media, Mukti Ali mengatakan bahwa kliennya korban tertarik melakukan investasi di PT Kontak Perkasa Futures karena janji dan diimingi keuntungan besar dan uang tidak hilang. Kenyataannya klien kami tertipu oleh ucapan pialang dan tim marketingnya PT Kontak Perkasa Futures, yang merayu klien kami bergantian dengan perannya masing-masing untuk meyakinkan klien kami. Mukti Ali menutup pintu untuk bermusyawarah lanjutan dan akan lakukan upaya hukum serta yakin tidak ada pihak yang kebal hukum. Upaya hukum yang akan kami tempuh melaporkan ke kepolisian dengan dugaan penipuan penggelapan bersama-sama. Ditanyai tentang pasal yang dilaporkan terkait penipuan investasi PT Kontak Perkasa Futures, Mukti Ali menjelaskan bahwa yang akan dilaporkan terkait dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Junto pasal 55 KUHP dan atau bisa dikembangkan nanti tindak pidana pencucian uangnya UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tergantung pengembangannya nanti oleh penyidik unsur mana saja yang memenuhi segala sisi kita gali untuk mengungkap praktek kecurangan ini. Tidak menutup kemungkinan kita akan berkonsultasi juga ke otoritas jasa keuangan. Tutup Mukti Ali. Di situ masuk pidananya. Kita uji nanti. Jakarta. Siapa yang Kontributor media penaindonews.com mewartakan. Kita buktikan aja nanti. Jadi kalau bicara prosedur, semua punya prosedur, Pak. Saya juga di kantor juga punya prosedur. Tapi kalau bicara di lapangan, kita uji nanti. Kalau memang Bapak kebal hukum, kita buktikan. Saya bukan. Ya, artinya begini. Jangan lari dari praktek di lapangan. Nah, ini tim kamu sama yang bekerja kan di sini. Bapak yang ACC. Benar kan? Iya, semua saya di sini. Itu yang penting. Saya di sini. Masuk. Udah itu aja. Intinya sekarang kalaupun mau ada yang jelasin lagi. Kalau saya tetap menanggapinya apa yang saya kaji, apa yang saya itu urusan saya nanti bagaimana. Intinya kalau misalnya untuk mendengar penjelasan saya dengarkan sekarang apa aja yang mau dijelasin lagi nggak apa-apa, tapi tidak akan mengurangi niat saya untuk melanjutkannya. Ya. Ada lagi Pak? Ya, saya rasa di sini saya coba memberikan penjelasan tentang kenapa uang itu kronologis, kenapa uang itu nggak bisa ditarik. Karena memang transaksinya mengalami kerugian. Histori transaksi itu kita ada semua. Iya, sekarang gini Pak, saya nih yang punya barang, saya yang tahu barang saya. Ya. Mau saya geser ke sini, mau saya geser ke sini, kan kuncinya ada di saya. Nah, orang yang mauin barang saya ini, ya tentunya nggak bisa semau dia. Dia ngeklik begini, ya kita pindah di sini juga nggak otomatis di sini. Sistem apa yang punya. Jadi
Yang di lapangan inilah yang berbahaya Pak, yang menjebak klien saya. Jadi itu mesti dipertanggungjawabkan. Nah, intinya dalam musyawarah ini saya menghargai musyawarah ini, tetapi saya menekankan, bentuk penghargaan saya diundang pun saya datang. Ya, saya dengar Bapak mau bicara itu saya dengarkan. Tapi kalau memang ada yang kurang pas, saya tetap komentari, saya izin ke Bapak. Saya menanggapi apa-apa. Hari ini Kamis tanggal 9 Juni 2022 kita tim hukum diundang untuk bermusyawarah di kantor PT Kontak Perkasa. Hasil yang kita dapat hari ini adalah tidak menemukan solusi sebagaimana yang kita minta dalam 3 somasi, yaitu pengembalian seluruh kerugian nasabah klien saya sampai hari ini pun tidak tercapai. Jadi intinya itikat baik kita juga sudah kita tunjukkan dan kita juga sudah melihat itikat baik dari perusahaan. Kita lakukan sesuai apa yang pernah kita minta dalam somasi. Jadi hari ini terakhir bagi kita untuk bermusyawarah. Nah, kita lanjutkan upaya hukum. Mungkin itu aja. Kita nggak terlalu banyak untuk manuver. Intinya ini sebagai dokumen. Ini undangannya tanggal 9 kelas. Terima kasih, itu aja dari saya. Sampai ketemu nanti.